tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih diundang untuk bisa sharing mengenai bagaimana sebenarnya kita bisa meramu semua yang sudah kita analisis, yang sudah kita baca, tulis, dan kemudian coba melihat bagaimana arah rekomendasinya untuk kemudian dituangkan dalam satu bentuk paparan yang convincing, yang meyakinkan, sehingga apa yang kita rekomendasikan ini bisa digunakan. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya satu aspek yang perlu, oh mohon maaf, PowerPoint-nya berhenti, saya ulang lagi upload-nya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, dalam membuat satu paparan itu tentu idealnya kita tidak hanya didasarkan kepada apa yang kita ingin sampaikan, tapi sebenarnya minat dari pengambil keputusan itu seperti apa, dan kita perlu memahami proses dari pengambilan keputusan seperti apa. Tentu setiap lembaga memiliki budaya yang berbeda dalam pengambilan keputusan. Ada yang mungkin selalu menggunakan data. Jadi kalau tidak berdasarkan data itu akan di-challenge gitu ya. Kemudian yang kedua tentu akan dilihat metodologinya. Tentu yang dilihat juga adalah waktunya. Kemudian level prioritasnya, level strategisnya. Sampai kemudian kita juga dilihat siapa sih yang sebenarnya menyusun kebijakannya. Apakah dia ahli di sektor itu atau ahli di bidang tertentu yang sesuai dengan rekomendasi yang diulas atau sebagainya. Jadi banyak sekali dimensi dari pengambilan keputusan yang perlu diperhatikan. Dan yang juga yang paling penting adalah di mana sebenarnya peran paling strategis dari para perencana untuk menyampaikan rekomendasi untuk pengambilan keputusan. Ada 7 sebenarnya tahap pengambilan keputusan kalau kita melihat dari berbagai rujukan, dan sebenarnya melihatnya tentu kita akan melihat konteks. Sebenarnya kebijakan atau pengambilan keputusan itu akan terkait dengan konteks atau isu apa. Dan tentu kita akan melihat bagaimana gap yang ada, dan juga melihat solusi-solusi alternatif yang mungkin bisa dipertimbangkan dan dianalisis lebih dalam. Barulah kita menyusun informasinya, menganalisisnya, kemudian membandingkan mana rekomendasi yang paling optimal, dan kemudian bisa merekomendasikan dari berbagai rencana aksi. Nah, bagian-bagian ini kadangkala kita ringkas dalam satu tulisan, dan kita hasilkan dalam satu tulisan, dan tulisan itu kemungkinan besar masih memiliki muatan akademik, ya, karena dari sisi analisis tentu kita semua yang asalnya dari pendidikan tinggi melihat bahwa satu potensi yang akan terus dikembangkan terutama dari sisi perencana adalah kemampuan untuk menganalisis dan merencanakan, sehingga ini adalah sesuatu yang alami. Namun dari policy paper kemudian dituangkan dalam bentuk paparan, baru di sini ada tantangan komunikasi yang baik seperti apa. Tadi sepertinya Profesor Edip sudah mungkin menyampaikan dari strategi komunikasi, dan mungkin ini bisa diperdalam, terutama apabila semua perencanaan itu sudah didasarkan kepada data. Nah, bisa saja kita menampilkan slide penuh data, ya, tapi kemudian kita lupa antara data dan satu dengan yang lainnya, sebenarnya main message-nya apa. Bisa juga kita menyediakan gabungan antara data dan pesannya. Tapi yang paling penting, kalau kita menggunakan data dalam analisis, kemudian dalam presentasi, konteks itu yang penting. Kita perlu mendefinisikan konteks ini dengan baik, karena itu yang kemudian akan menjadi landasan dari semua rekomendasi yang akan kita tuangkan dalam bentuk gambar, argumentasi dalam bentuk tulisan, sampai kemudian bagaimana kita menyampaikannya secara lisan ataupun menyampaikannya secara tertulis.
Nah, bagian-bagian ini tentu kita juga ingin melihat kalau dalam sisi perencanaan pembangunan, konteksnya tentu konteks perencanaan pembangunan, konteks pembangunan. Nah, kemudian kita melihat sebenarnya sasaran apa atau isu tertentu di KPI apa, di indikator target pembangunan apa yang akan kita sasar, yang kita akan bantu dengan pemikiran kita. Baru kita tuangkan dalam visualisasi, action plan, dan sebagainya. Tapi sebenarnya dalam tahap-tahapan ini masih ada beberapa yang titik-titik yang perlu kita cermati pada saat kita menyusun gambar, menyusun grafik, menampilkan tabel, karena kita perlu meyakinkan bahwa data yang kita gunakan itu akurat, ya. Tidak saja akurat, tapi juga terbaru. Bisa saja kita membahas mengenai isu kemiskinan, tapi yang dipakai data misalnya pada tahun 2008. Sudah tentu akan sangat berbeda. Kondisi kemiskinan 2008 pada saat kita sedang mengalami global crisis, ya. Kemudian pada saat sekarang yang post pandemi. Dan hal-hal ini tentu menjadi pertimbangan. Oleh karena itu sering sekali direkomendasikan kalau menggunakan data mungkin 5 tahun terakhir. Tapi data yang tidak tepat juga bisa terjadi karena kita menggabungkan data yang salah. Kita bukan robot, kita bukan AI begitu yang bisa menggabungkan berbagai macam data dengan satuan berbeda, format berbeda menjadi satu message tertentu. Tapi kadang-kadang kita mix and match antara data ini tidak kurang baik. Dan ini termasuk dari kategori bad data, sehingga mungkin kita tidak fokus. Kemudian kalau menyatukan data-data yang tidak cocok atau tidak terlalu sesuai, tidak fokus kepada rekomendasinya. Nah, hal-hal ini mungkin menjadi bagian yang perlu dicermati. Yang kedua adalah weak analysis yang mungkin juga uh, uh, nanti juga akan berujung kepada bagaimana kita menginterpretasikannya dan mengkomunikasikannya. Jadi analisis metodenya harus tepat. Kita tidak boleh dari awal kita mengembangkan satu rekomendasi itu tidak disarankan untuk berpikir di tengah, netral, melihat pros and cons, melihat sisi baik dan sisi buruk. Jadi tidak berpihak dulu sejak awal. Dan itu akan sangat misleading, ya. Dan kemudian kita menggunakan metodologinya juga yang baik. Kalau kita menggunakan pengambilan sampel berarti kita harus memastikan bahwa jumlah sampelnya itu representatif. Siapa yang kemudian dijadikan responden representatif. Karena ini semua akan menjadi bahan pertanyaan juga kalau kita menampilkan misalnya. Kok kejadiannya agak sedikit berbeda ya dari temuannya. Meskipun pertanyaan seperti ini adalah sahih, namun kadang-kadang kita kemudian diajak kembali lagi kemudian kepada metode apa yang kita gunakan. Nah, ini yang juga penting untuk dijaga sehingga pada saat sampai kita menuangkannya dalam bentuk paparan ini aman, ya. Jadi semua rantai pasok di hulunya ini, proses di hulunya ini aman. Yang kedua adalah rekomendasi. Tadi saya sudah menyampaikan sejak awal kita berada di tengah. Kita tidak berpihak dulu di satu sisi, melihat dari temuannya. Ataupun kalau kita mau berpihak di satu sisi, kita mengembangkan hipotesanya. Jadi hipotesanya akan dibuktikan, bisa terbukti, bisa tidak. Nah, tapi dalam proses analisis dan pengembangan rekomendasi, kita sebaiknya bijak. Jadi melihat tidak semuanya bahwa mungkin kondisi ini harus diperbaiki total. Mungkin juga melihat dari prioritas sehingga yang kita melihat yang positif bisa dilanjutkan, yang kurang baik bisa diperbaiki. Nah, bagian-bagian ini menjadikan rekomendasinya lebih kaya. Dan itu tentu akan ditampilkan secara lebih baik, lebih proporsional. Poor communication, meskipun paparan kita sudah bagus, lengkap gitu ya. Kadang-kadang cara kita menyampaikan terburu-buru dan sebagainya, ini juga menjadi perhatian. Jadi lebih baik kalau kita membuat paparan, kita mengukur kapasitas kita untuk bisa memaparkan itu seperti apa, menjelaskan secara detail seperti apa. Jadi tidak saja membaca judul tabel dan judul gambar, ya, apalagi kalau gugup, tapi kita juga harus tahu seberapa mampu kita menjelaskan data-data yang ditampilkan. Lalu bad interpretation, ini juga bisa saja ya, datanya sudah akurat, analisisnya sudah baik, tapi kemudian kita lupa menuliskan main message-nya. Jadi hanya gambar saja, sehingga kita lupa menginterpretasikan data yang sebenarnya sudah baik
dituangkan dalam papernya, tapi dalam pemaparannya tidak karena tidak ada tulisannya, jadi tidak bisa diinterpretasikan dengan baik. Dan ini semua sebenarnya kemudian mempengaruhi bagaimana pengambilan keputusan yang berbasis data ini bisa kemudian melenceng, ya. Dan juga berdampak kepada eksekusinya, dan learning point-nya jadi tidak diperoleh karena mungkin dari eksekusinya gagal. Nah, bagian-bagian ini menjadi hal-hal yang mungkin bisa diperhatikan sebelum kita menyusun satu paparan. Saya akan berfokus kepada konteks data dan bagaimana kita menuangkan rekomendasi. Karena ini adalah bagian yang paling penting dalam paparan. Yang pertama adalah konteks dan KPI. Ya, sebenarnya konteks, kalau saya mendorong rekan-rekan perencana ini bisa kemudian memahami, ya, memahami misi besar dari pembangunan di Indonesia. Konteks ini perlu selalu berada di belakang kepala teman-teman. Jadi sudah dipahami, sudah mendarah daging bahwa kita mau jadi negara maju. Isunya banyak. Bagaimana kita mencapainya? Nah, itu kemudian isunya dipreteli satu-satu. Rekomendasi apa atau isu apa yang sebenarnya akan didalami. Dan kemudian kita lihat KPI-nya, indikator yang sementara ini apa yang ada. Sudah seperti apa kemajuannya. Dan kemudian kita lihat apakah masih ada ruang untuk kemudian didalami, dievaluasi, diperbaiki. Nah, bagian-bagian ini yang kemudian bisa memperbaiki bagaimana kita mengawali satu presentasi. Kita berangkat dari misi besarnya, dari konteks besar yang kemudian kita perdalam. Kebetulan untuk sampai 2045, misi besarnya adalah untuk mencapai negara maju, negara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Sehingga saya rasa apapun dari sekarang dan ke depan, teman-teman ini perlu bergerak terus di dalam ini. Mengolah, menggali lagi lebih dalam apa yang dimaksud dengan transformasi sosial. Di dalamnya apa? Tantangannya apa? Apa yang dimaksud supremasi hukum? Apakah kita sudah cukup baik dalam pembangunan hukum? Apa yang dinamakan kesinambungan pembangunan? Apakah kebijakan misalnya fiskal kita sudah bisa menjaga kesinambungan pembangunan? Banyak hal yang kemudian kita bisa gali. Di luar itu, memahami mengenai apa yang menjadi indikator-indikator target-target nasional ini jadi baik. Jadi pada saat kita berbicara mengenai penanggulangan sampah di satu lokasi, di lokasi wisata misalnya, kita melihat bahwa ini tentu ada kaitannya. Kemana sebenarnya ini akan berkontribusi? Tentu sampah akan meningkatkan kualitas dari lingkungan hidup. Oh, mungkin dia bisa mendukung capaian dari misalnya bagaimana kita mengelola lingkungan hidup lebih baik sehingga kita menurunkan emisi, menurunkan jejak karbon dan sebagainya. Tapi pada saat yang sama, satu capaian di satu target itu juga berhubungan dengan capaian lain, sehingga pariwisatanya menjadi lebih baik, turisnya menjadi datang, PDB pariwisata meningkat, dan ini akhirnya ujung-ujungnya ke sana. Nah, memahami mengenai target-target ini dan menampilkannya keterkaitan apa yang dianalisis secara rinci dengan misi besarnya, itu mungkin akan sangat baik apabila menjadi tampilan dalam paparan. Jadi bahwa apa yang kita rencanakan itu berkontribusi sebenarnya, meskipun tidak langsung, ini berkontribusi dalam lanskap bagaimana berbagai misi yang akan kita jalankan menuju sasaran Indonesia Emas 2045. Tentu kita juga melihat, kalau kita mengkritisi banyak sekali hal-hal yang kemudian kita observasi, tapi tentu kita akan melihat secara proporsional sebenarnya sejauh mana sih sudah tercapai. Apakah capaian ini lebih baik dari tahun lalu? Apakah 10 tahun lalu? Apakah capaiannya cukup lajunya kencang atau stagnan? Atau malah menurun? Nah, bagian-bagian ini mungkin menjadi hal-hal yang bisa kita cermati dan kita sandingkan dengan isu-isu yang mau kita angkat. Kita mungkin sudah punya judul,
tema, topik sendiri. Isunya apa? Sudah punya kira-kira inovasinya akan seperti ini. Tapi itu tidak akan bermakna kalau tidak dikaitkan dengan apa yang sedang terjadi sekarang, apa yang sedang dilakukan. Jadi kita tidak berada di ruang hampa. Kita semua berada dalam satu kolam yang sebenarnya semua ini ada yang mengerjakan, dan kita mencoba membuat yang mengerjakan ini menjadi lebih baik, ekosistemnya yang di kolam ini menjadi lebih baik, dan banyak hal yang keterkaitan antara satu dengan yang lain yang mungkin kita perlu perhatikan, sehingga nanti dalam penyampaian paparan pun kita bisa sebenarnya bercerita banyak. Ya, apa yang kita usulkan ini, apa yang kita analisis ini sebenarnya multidimensi manfaatnya, atau bisa menyelesaikan masalah multidimensi. Dan itu adalah satu paparan yang mungkin lebih convincing apabila kita mengatakan kita hanya menyelesaikan satu isu. Nah, jadi satu isu yang kemudian kita tahu bahwa sebenarnya satu isu berhubungan itu dengan isu-isu yang lain. Nah, ini juga menjadi salah satu bagian bagaimana kita perlu hati-hati memilih isu, sehingga pada saat kita menampilkannya, kita bisa menampilkannya secara proporsional. Bahwa isu yang kita angkat, kita analisis, ini didasarkan kepada data capaian tertentu, data kegagalan tertentu, data kekurangan tertentu, yang kemudian kita akan perbaiki sesuai dengan isu yang berkembang. Dan isu yang berkembang ini tentu tidak berdiri sendiri, dan berdasarkan mungkin beberapa analisis, dia berkaitan dengan banyak hal atau isu-isu yang lain. Nah, saya mengambil contoh kalau berkaitan dengan data. Seringkali kita bisa menampilkan data dalam bentuk yang beragam. Ya, ada petanya, kemudian ada apa yang dikaitkan dengan statistik nasional, kemudian diolah dalam berbagai bagian. Nah, seringkali kita kemudian sangat semangat kalau ternyata analisis kita ini sangat baik. Metode yang kita gunakan sangat baik. Metodenya itu sangat akademis, teknokratik begitu ya. Kemudian kita tampilkan ini sehingga dan itu sebenarnya baik. Namun mungkin kita perlu melihat pada saat kita mau menampilkan. Nah, ini tekanannya kepada apa? Ya, apabila audiens kita yang mengambil keputusan itu adalah pimpinan kita, maka mungkin kita bisa menyampaikan ini, tapi dengan main message-nya apa? Bahwa kita sebenarnya melihat misalnya PDRB antar kabupaten kota ini trennya seperti apa, main message-nya apa, sehingga kita melihat oh ini lebih banyak dipengaruhi oleh Jawa, sedangkan daerah-daerah lain ini jauh sekali dari Jawa, sehingga ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa meningkat, dan metode yang digunakan ternyata bisa membuktikan itu. Nah, tapi satu aspek lagi adalah mungkin dari main message-nya yang penting. Nah, ini yang juga perlu dipertimbangkan. Kita bisa menyiapkan data seperti ini dengan teksnya, tentu saja tidak hanya tabel dan gambar saja, tapi kemudian kita juga melihat seberapa lama kita akan menyediakan waktu untuk membahas itu. Dan kita juga perlu melihat ya reaksi dari siapa yang mendengarkan kita. Kalau reaksinya kemudian mengangkat HP, membaca, mengetik-ngetik HP dan sebagainya, bisa saja kalau kita berpikiran positif, mungkin dia juga mencari data di website BPS melalui HP. Oh, kira-kira dia kayaknya nggak seperti ini deh. Itu adalah positif begitu ya. Dugaan positif. Tapi kalau ternyata yang ada yang ini kemudian lebih banyak yang mengobrol dan sebagainya, ini kita perlu juga waspada bahwa mungkin ini mereka lebih care kepada main message-nya, sedang tidak kepada metodologinya, bahkan mungkin jenis datanya, sebaran data dan sebagainya. Hal-hal yang lain adalah misalnya kita menggunakan plot begitu ya. Ini sebenarnya contoh yang baik. Ini pernah saya gunakan juga dalam satu diskusi. Tapi mungkin kita kalau memang punya waktu banyak, kita bisa menjelaskan lebih banyak. Nah, kebetulan saya ini menjelaskan secara singkat apa hubungannya foreign direct investment dengan penanggulangan kemiskinan. Tapi kalau misalnya isu yang diangkat berkaitan dengan FDI dan Gini ratio misalnya begitu ya,
Itu Bapak Ibu bisa mengambil satu slide saja kemudian menjelaskan secara lebih dalam. Apabila ada teksnya, teksnya ini akan sangat membantu mengingatkan Bapak Ibu tetap on track dalam menjelaskannya, tidak misinterpretasi. Tapi pada saat yang sama juga ini akan memperkaya. Bapak Ibu mungkin bisa memperkaya teks yang sudah ditulis dengan dimensi-dimensi yang lain, keterkaitan dengan indikator lain dan sebagainya. Nah, hal-hal ini mungkin menjadi satu teknik presentasi yang perlu dimiliki. Jadi semakin sering sebenarnya kita melakukan presentasi, sebenarnya itu akan kita semakin mahir ya, membaca data, kemudian mengelola dari minat dari pendengar dan sebagainya. Dan untuk itu juga kita perlu dibantu dengan tampilan-tampilan yang sesuai dengan kapasitas kita untuk menghandlenya, mengelolanya. Yang lain adalah Bapak Ibu, saya mengambil contoh mengenai peta. Kita sekarang banyak sekali kemampuan ya. Jadi saya sangat mendorong kemampuan dari Bapak Ibu untuk kemudian menuangkan dalam peta. Karena peta dengan visualisasi ini akan sangat baik untuk memahami. Terutama kalau isu-isunya itu sangat relevan dengan kewilayahan. Dan dengan adanya data-data yang diplot di peta ini, Bapak Ibu bisa mengambil contoh, ya, mengambil contoh dengan baik. Misalnya Bapak Ibu tidak akan membahas seluruh Indonesia, saya cukup membahas DKI Jakarta, gitu. Oh, DKI Jakarta ternyata aspek pembiayaan yang menjadi isu. Kenapa? Kemudian kita uraikan secara lebih mendalam. Nah, kemudian kita bicara juga misalnya NTB. Kenapa NTB kemudian mohon maaf ini gambar warnanya ya. Warnanya sebenarnya ini SDM kesehatan. Uh, iya, sepertinya ini SDM kesehatan. Nah ini sehingga kita mungkin bisa membahasnya lebih dalam. Kenapa Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat misalnya dan Banten begitu ya. Dan Bapak Ibu tentu perlu siap dengan KPN ya, contekan ya. Jadi meskipun punya data ini, kita juga punya contekannya bahwa yang kemudian pemetaan ini ada data-data yang mendasarinya dan menjadikan Bapak Ibu bisa menjelaskannya dengan baik. Visualisasi seperti ini sangat menarik dan ini akan membuat pembicara pendengar itu lebih engage ya, lebih terhubung dengan kita dibandingkan mungkin dengan ini karena tidak semua mungkin mengambil mata kuliah statistik ya atau ekonometrik dan sebagainya pernah mungkin tapi tidak semua mengambil ini sehingga ini untuk sebagian orang mungkin tidak menarik, tapi begitu ditampilkan dalam bentuk peta dan kemudian inti-intinya apa, ini sangat menarik kemudian untuk menjadi pemicu diskusi. Bagi pengambil keputusan, ini juga menjadi salah satu sarana untuk menyampaikan message kepada pengambil keputusan bahwa misalnya kalau kita membahas isu stunting atau ini isu pembangunan umum ya di setiap wilayah. Kita selain mengatakan, oh ada masalah SDM, ada masalah infrastruktur, kita juga menyampaikan bahwa ternyata setiap daerah ini berbeda-beda isunya. Sehingga dimensinya banyak. Jadi pesan melalui visualisasi, terutama yang menggunakan peta ini, saya rasa ini lebih jitu. Dan untuk itu, kemampuan untuk mengolah data dan menampilkannya dalam peta, ini perlu menjadi salah satu kemampuan yang ditingkatkan di antara para perencana. Yang lain, nah ini adalah kita punya banyak sekali tampilan ya. Dengan Excel saja kita bisa menggunakan banyak hal tampilan. Nah hal-hal seperti ini mungkin juga bisa diperkaya. Jadi tampilannya tidak hanya diagram batang, diagram dengan menggunakan dengan flowchart dan sebagainya, tapi juga bisa menampilkan dengan banyak. Jadi mengeksplorasi dari aplikasi yang sebenarnya kita sudah menguasai ya. Banyak sekali tab yang mungkin tersembunyi yang belum pernah kita eksplorasi sebelumnya. Mungkin ini banyak karena pesannya banyak. Jadi misalnya dengan menggunakan spider web ini kita bisa membandingkan ternyata yang semakin keluar semakin maju ternyata kita masih ada yang di dalam, contohnya di infrastruktur begitu ya. Di efisiensi kita sangat di luarnya.
Nah, bagian-bagian ini mungkin menjadi pengkayaan, menggabungkan berbagai bentuk dari grafik. Nah, rekomendasi. Bapak Ibu, ini saya mengambil contoh salah satu bagian yang biasanya selalu diminta di Bappenas. Jadi kalau membuat rekomendasi itu faktanya apa, masalahnya apa, atau isunya apa, kemudian rekomendasinya apa. Uh, tapi saya pribadi memang dengan menampilkan fakta masalah rekomendasi itu dalam satu slide itu ideal. Ya, itu ideal karena kita bisa melihat keterkaitan antara fakta yang ada sekarang, capaian sekarang, gapnya apa juga mungkin dari sisi masalah bisa ditemui, dan solusinya. Tapi kalau terlalu banyak, karena tuntutannya misalnya satu halaman, nah kita sebenarnya berusaha menampilkan pertama, kita coba tampilkan kita menggunakan warna. Jadi pengambil keputusan itu kemudian bisa mengkategorisasikan berdasarkan warna. Misalnya warna kuning. Warna kuning itu terkait dengan masalah apa? Pasar, ya begitu. Kemudian keberlanjutan. Oh, ternyata faktanya seperti ini dan kemudian masalahnya seperti ini. Sama juga dengan produksi. Kita tahu faktanya seperti apa dan masalahnya apa. Dan untuk setiap main message kita, kata-kata kunci itu di highlight. Kita pertebal. Dan ini menjadi salah satu bagian yang kemudian bisa ditangkap para pengambil keputusan. Sehingga, oh, maksudnya ini ya. Oh, ternyata di keberlanjutan itu isunya seperti ini. Dan bagian-bagian ini menjadi salah satu upaya kita yang cukup efektif kalau pendengar kita tidak punya banyak waktu atau melihat kita dituntut membuat satu slide gitu ya dengan banyak informasi dan terpaksa kita menggunakan banyak teks. Sehingga kita perlu ada cara untuk bisa kemudian mengkomunikasinya secara efektif. Mungkin kita lagi menjelaskan dari sisi masalah produksi, tapi bisa saja kemudian pendengar kita, pengambil keputusan, atasan, itu sudah membaca rekomendasinya. Tapi kemudian tertangkap apa yang dimaksud karena ada warna yang berbeda, bold, sehingga dia paham mengenai inti apa yang akan kita rekomendasikan. Dan ini mungkin bisa memberikan waktu kepada pengambil keputusan atau para pendengar untuk menyusun pertanyaan, untuk merespon. Dan inilah sebenarnya yang kita harapkan, ya adanya diskusi timbal balik. Nah, bagian-bagian ini merupakan salah satu strategi sebenarnya bagaimana kemudian kita bisa memainkan. Ini adalah format yang sederhana, hanya menggunakan kotak dan teks ya. Mungkin sedikit smart format begitu ya. Tapi ini semua tersedia. Dan bagian-bagian ini yang kemudian kita bisa terus perbaiki ke depan. Kalau pada saat kita diminta untuk menuangkan semuanya dalam satu slide begitu ya, masih ada peluang kita untuk dapat menyampaikannya secara efektif. Lalu, nah satu hal juga yang mungkin juga cukup baik apabila pengambil keputusan ini merupakan jadi kita juga merupakan satu agen. Jadi para perencana ini kalau menyampaikan rekomendasi perlu juga menjadi agen. Agen mengenai bagaimana Indonesia sebenarnya sudah berkomitmen dengan pembangunan secara global. Jadi menjadi agen-agen SDGs, menguasai. Sehingga kita sebenarnya bisa menjelaskan dengan baik bagaimana sebenarnya keterkaitan antara apa yang kita lakukan untuk mendukung misi kita, misi besar kita tidak saja pada skala Indonesia dan juga pada skala global. Jadi kita mainnya juga tidak kecil. Nah, meskipun yang dianalisis itu satu isu tertentu, misalnya bagaimana kita menata tong sampah ya di Danau Serangan gitu ya. Tapi kita sebenarnya melihat juga bagaimana ini keterkaitan dengan misi nasionalnya dan juga misi globalnya. Ini akan sangat diapresiasi sehingga mereka akan tahu bahwa kita juga mengetahui isu-isu besar yang bisa mengarahkan rekomendasinya ini secara lebih baik. Terakhir, Bapak Ibu, mohon dipahami bahwa yang mengambil keputusan itu orang lain. Kita adalah perencana. Kita mungkin bisa menghasilkan analisis. Kita tidak bisa memaksakan bahwa rekomendasi yang kita hasilkan itu selalu digunakan. Meskipun rekomendasinya sangat-sangat baik. Bisa saja rekomendasinya digunakan, tapi tidak sekarang. Bisa saja rekomendasinya digunakan, tapi sebagian.
Bisa saja rekomendasinya digunakan, tapi dimodifikasi. Nah, bagian-bagian ini akan sangat tergantung dari waktu yang tersedia, scarcity-nya. Seberapa cepat rekomendasi kita ini bisa membantu penanganan isu yang saat ini, sekarang, itu tidak bisa ditunda. Dan kemudian, apakah kemudian ini juga berhubungan dengan rekomendasi lain? Bisa saja rekomendasi kita dimodifikasi, tapi diterapkan untuk isu yang lain. Ya. Kemudian, seberapa sebenarnya pengambil keputusan kita ini memiliki otoritas, kewenangan. Bisa saja kemudian disampaikan dia menjadi penyampai pesan kepada pengambil keputusan yang lebih tinggi. Nah, sehingga ini mungkin menjadi bagian yang penting juga memilih siapa yang mendengarkan. Ya. Jadi sasaran siapa yang perlu kita komunikasikan hasil analisis ini. Seberapa kuat ya influence dari orang ini untuk pengambilan keputusan. Nah, ini sangat penting. Dan konsensus bisa saja kita rekomendasi kita diterima. Tapi kemudian akan sangat tergantung konsensus karena tadi dia bukan pengambil keputusan akhir. Dia bisa menyampaikan dan ini kemudian akan ditetapkan secara konsensus dalam misalnya tingkat yang lebih tinggi atau dalam forum yang lain. Dan juga liking ini sangat sulit. Jadi perlu juga dipahami sebaik-baiknya kita menyusun analisis menggunakan data yang seakurat mungkin, kemudian melihat konteksnya secara baik dan menuangkan rekomendasinya secara tepat. Belum tentu digunakan atau bahkan ditolak kalau liking ini yang menjadi faktor. Tapi ini semua tidak ada yang sia-sia. Jadi kita masih banyak jalan menuju Roma, sehingga kita juga mungkin bisa mengkomunikasikan kepada kolega yang kemudian melakukan analisis yang sama, analisisnya kemudian disempurnakan oleh kolega, menghasilkan decision rekomendasi yang lebih baik, dan kita menjadi bagian dalam rantai pasok pengambilan keputusan itu. Tetap meskipun jalannya masih berliku dan jauh. Nah, hal-hal ini mungkin menjadi pertimbangan kita meskipun presentasinya sudah efektif, tapi masih banyak faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Dan untuk itu kita perlu bersiap dan saya rasa semua perencana, Bapak Ibu, rekan-rekan perencana bisa mulai membekali diri dengan kapasitas-kapasitas yang dibutuhkan untuk bisa menyampaikan paparan yang strategis dan pada saat yang sama persuasif. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Leonardo Atego Sambodo atas paparannya. Berikut teman-teman Bapak Ibu semua yang ingin bertanya tentang materi yang disampaikan oleh Bapak tadi, silakan dibuka peluang untuk bertanya di kolom chat juga boleh. Yuk, silakan Bapak Ibu, teman-teman peserta. Ya, Mas, semangat. Semangat nanya. Ayo semangat semangat. Selamat siang Pak Teguh. Halo Pak Teguh. Selamat siang Pak Gede. Ya. Terima kasih Pak Leo Teguh. Luar biasa. Izin Bu Diana. Iya, Saya silakan Pak. ngobrol-ngobrol sedikit dengan Pak Teguh. Pak Randy, mohon izin. Ini sebagai ketua nih Pak Randy harus minta izin saya nih, ketua panitia Dewan Juri juga gitu ya. Jadi terima kasih Pak Teguh. Jadi luar biasa ya. Mudah-mudahan ini menginspirasi kawan-kawan perencana di seluruh Indonesia yang ikut dalam PPPI Innovation Awards gitu ya. Jadi ini teman-teman kita coba ajak apa namanya bersama-sama menyongsong apa namanya Indonesia emas lah gitu ya. Tadi Pak Teguh kan fokusnya ke sana ya. Kita jadi gerbong gitu ya, gerbong perencana bersama gitu. Menyongsong energi kita harus ke sana semua gitu ya. Nah, kebetulan kan topik fokus kita di tahun 2023 ini Pak Teguh, kita terinspirasi oleh masifnya pembangunan infrastruktur ya Pak ya.
di era kepemimpinan 2 periode Pak Jokowi ini gitu ya. Kita lihat dari Aceh sampai ke Merauke sana luar biasa. Nah, kita mendorong teman-teman perencana ini berinovasi, memanfaatkan momentum opportunity pembangunan infrastruktur yang besar ini begitu Pak. Sehingga teman-teman menyiapkan suatu inovasi-inovasi, mungkin ini bisa meletupkan pertumbuhan-pertumbuhan baru. Ini juga harapan kita bersama ya. Kita semua di nasional juga mengharapkan hal yang sama. Bagaimana ini proyek strategis nasional ini tidak hanya tol dan lain sebagainya, tapi ada peluang-peluang yang bisa kita kembangkan lagi oleh teman-teman gitu Pak. Nah ini terima kasih Pak Teguh. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah teman-teman ini perlu kita dorong begitu inovasi yang yang sudah disiapkan kurang lebih ini ada 40-50 peserta ya, luar biasa. Nanti akan diambil yang terbaik 5 gitu ya, dari sekian banyak gitu. Kita harapkan juga kita di pemerintahan, teman-teman di pusat dan juga di kementerian lain bisa menjadi bridge gitu ya, jembatan dari hasil inovasi ini tidak hanya mandek di dalam dokumen yang bertumpuk di rak-rak begitu ya. Jadi kalau saya mengistilahkan, kalau saya ikut di dalam persiapan RPJMN atau RPJMN nasional kemarin gitu ya, kita sudah menyiapkan berbagai macam agenda, arah kebijakan, program, dan lain sebagainya untuk menyongsong Indonesia 2045 gitu ya. Tapi kelihatannya masih membutuhkan inovasi asupan proyek gitu ya, proyek-proyek yang baik begitu ya. Nah harapan kami kalau nanti dari 10 ada 5 proyek yang sudah kita kurasi ini gitu, bisa menjadi input Pak Teguh untuk dimasukkan dalam dokumen perencanaan, apakah itu di RPJMN ataupun di RPJMD di daerah gitu ya, atau mungkin di RKPD itu juga nanti bisa kita lihat. Tapi yang penting bagaimana ini bisa terrealisasi gitu. Ini sebagai bridge untuk kurasi proyek-proyek yang baik gitu ya. Di rekomendasi kebijakan nanti kan bisa turunannya proyek dan lain sebagainya. Menurut Pak Teguh gimana pandangan seperti ini Pak Teguh yang kita harapkan ini bisa berkelanjutan gitu, sustainability. Demikian Pak Teguh, terima kasih atas arahannya hari siang ini. Demikian Bu Diana. Ya, terima kasih Pak atas arahannya. Baik, Bapak Teguh, berikut ada penanya dari Bapak Budi Santoso yang sudah raise hand. Kepada Bapak Budi, disilakan. Bapak Budi Santoso. Pak Budi kelihatannya ininya tadi agak linknya kurang ini ya, suaranya nggak bagus gitu tadi. Oke, kita lanjut ke ada nih Bapak Rahmat. Oke, sudah raise hand. Baik, Ibu. Ya, silakan Saya Pak. terdengar, Ibu? Ya, sudah dengar Pak. Ya. Oke, baik. Selamat pagi, Pak Teguh. Sungguh menarik apa yang disampaikan oleh Pak Teguh tadi. Kami sebenarnya sangat memberikan apresiasi karena benar bahwa kami di daerah juga sering sebagai perencana diminta untuk memberikan rekomendasi atau dalam suatu kajian, dalam suatu arahan untuk diberikan kepada pimpinan. Namun permasalahan selalu timbul kadang, terutama di saya sebagai perencana, bahwa ketika kita berbasis data itu, kami itu sering bingung kadang-kadang data mana yang akan dipakai Pak Teguh. Terutama data-data sekarang kan
banyak sekali data BPS itu. Jadi seperti kita bingung gitu memilih data, seperti tersesat di dalam hutan gitu, mencari data. Ibarat kita mencari kayu mana yang paling lurus, cari di hutan gitu kan. Jadi asik mencari yang paling lurus ini tidak nemu-nemu, malah tersesat di hutan. Nah, seperti itulah kami menggunakan atau mencari data itu yang paling baik itu yang mana gitu. Sehingga kita dapat memberikan rekomendasi terintegrasi dengan data itu, Pak Teguh. Mungkin ada saran masukan dari Pak Teguh supaya kami itu lebih cepat mencari data yang mana yang harus dipakai dengan baik dan memberikan rekomendasi yang baik juga untuk pimpinan kami. Terima kasih Pak Teguh. Mohon arahan. Ya Pak, silakan Bapak Teguh. Terima kasih Bu Diana, terima kasih Pak Gede dan juga Pak Rahmat. Saya coba tadi respon dulu Pak Gede. Pak Gede tadi sebenarnya ada pertanyaan sedikit. Mungkin berkaitan dengan apa-apa yang disusun oleh para perencana. Apabila mungkin dilihat karena memang untuk 5 tahun mendatang sebenarnya perlu banyak masukan mengenai proyek yang tidak biasa. Ya, jadi memang kita inginnya ada kesinambungan. Tadi saya mengangkat ya, ada kesinambungan pembangunan. Tapi tentu saja satu proyek itu belum tentu 100% sempurna. Mungkin ada alternatif proyek lain yang bisa menjadikan pencapaian sasaran itu menjadi lebih cepat, lebih baik kualitasnya. Dan ini bisa terbuka dengan melalui analisis yang dilakukan oleh para perencana. Bisa saja para perencana karena berlokasi di berbagai wilayah dan tahu betul kondisi di wilayah tersebut, mungkin menganggap bahwa satu program pemerintah itu tidak terlalu efektif. Nah, disitulah yang kemudian bisa diangkat mengenai ide-ide bagaimana membuatnya efektif. Atau kalau ternyata sudah menjalankan yang di daerah atau melihat, mengobservasi bahwa ada SKPD lain yang sudah menerapkan lebih baik dari pusat, itu kemungkinan bisa menjadi bagian yang didiskusikan, bahkan kemudian dikolaborasikan di antara para perencana, bisakah melalui Bappenas mengusulkan program ini, proyek ini menjadi pengganti. Ya, misinya mungkin sama, mungkin 60% sama, tapi ada pendekatan-pendekatan baru yang menjadikannya lebih efektif. Itu adalah yang saya rasa bisa Pak Gede digulirkan. Namun lagi-lagi kita terbatas waktu ya Pak Gede. Jadi sebelum Agustus Agustus tahun depan sebenarnya kita sudah harus selesai dengan usulan-usulan proyek baru ini. Nah, bagian-bagian ini tentu tidak hanya kepada RPJMN saja. Setiap tahun itu sebenarnya kita butuh asupan baru. Asupan mengenai pendekatan-pendekatan baru. Seringkali pendekatan itu diperoleh dari dukungan internasional. Seringkali dari misalnya Provinsi Jawa Timur mengembangkan UMKM. Oh, ternyata bagus. Oh, kemudian di tingkat nasionalnya diangkat. Nah, hal-hal ini juga mungkin bisa menjadi bagian. Jadi para perencana itu juga bisa membuat profiling mengenai kebijakan atau proyek-proyek yang di daerah yang berhasil. Mungkin ini yang bisa dijadikan sebagai tipologi untuk direplikasi secara nasional. Nah, kemudian tapi ini perlu tim Pak, perlu kolaborasi ya. Mungkin view-nya keberhasilan di satu lokasi ini perlu dikonfirmasi apakah mungkin diterapkan di lokasi lain. Nah, sehingga perlu melibatkan perencana juga dari lokasi lain untuk memberikan masukan, penyempurnaan dan sebagainya. Kemudian untuk Pak Rahmat, saya senang sekali menggunakan tadi perumpamaan dari Pak Rahmat ya, mencari kayu mana yang paling lurus di hutan. Nah, asik mencari tapi jadinya tersesat begitu ya. Jadi kadang-kadang kita sangat bersemangat. Ternyata data banyak ya gitu. Sumber data banyak, ada yang data BPS, data Bank Dunia, data IMF, kemudian ada dari Uni Eropa, ada data PBB begitu ya. Yang kemudian kita analisis, kemudian kita buat tabel-tabelnya, grafik-grafiknya, lalu kita loss.
kita loss bagaimana kita mentranslasikannya. Nah, tadi yang saya sampaikan ini termasuk juga kita menggabung-gabungkan data yang belum tentu datanya cocok. Jadi, saran saya adalah menetapkan isu. Misalnya isunya berkaitan dengan electric vehicle. Ya. Electric vehicle itu isunya mau apa? Mau di sisi supply, mau di sisi demand, atau di ekosistemnya. Nah, kita tentukan. Oke, kita maunya di sisi supply, gitu misalnya. Dari sisi supply kemudian dilihat lagi datanya ada dari mana. Oh, kita nggak punya, BPS belum punya data. Oh, kalau gitu kita harus cari dari gabungan perusahaan otomotif, ya. Kemudian mereka punya data, kita bandingkan dengan data global, kita bandingkan dengan data negara-negara tetangga. Jadi dalam membandingkan ini, saya tadi mengambil contoh yang indeks competitiveness, kita mungkin menggunakan data-datanya negaranya yang setara dengan Indonesia, supaya kita dapat gambarannya lebih baik. Oke, kita gunakan Thailand ya, gitu. Gunakan Thailand dan juga mungkin Malaysia, karena setara. Kita gunakan juga mungkin negara lain, dan mungkin kita ambil negara lain yang sudah paling maju. Oh, kita coba Norwegia yang dari sisi adopsinya tinggi. Nah, kita kemudian analisis. Jadi dalam pemilihan data kita juga perlu bijak semampu apa kita akan menerjemahkan dan waktunya tersedia seberapa banyak. Nah, bagian-bagian ini menjadi pertimbangan. Yang mungkin yang sekarang menjadi tambah sulit adalah banyaknya big data. Kita di satu sisi didorong untuk menggunakan big data ya, tapi pada saat yang sama kita dihadapkan kepada persandingan data yang ternyata tidak sama. Ya, data misalnya produksi jagung antara BPS, kemudian antara BPS, produksi tuna misalnya, perikanan tangkap antara BPS, antara asosiasi, antara Kementerian KP, ini menjadi tantangan. Kok tidak sama ya ini datanya? Nah, melihat dari big data ini juga, jadi kita perlu menelusuri lebih jauh. Jadi kalau kita menggunakan data, tidak ada data ofisial, datanya hanya mungkin kita peroleh dari website, kita perlu cari tahu dulu datanya ini dari mana, sehingga kita tidak tersesat seperti yang tadi ya. Karena datanya sedikit bisa juga tersesat, datanya banyak juga bisa tersesat gitu. Jadi kita perlu memilih. Banyak sekali teknik untuk bisa memilih data. Biasanya official data itu selalu menjadi pilihan yang pertama. Kemudian sandingannya yang kedua itu adalah dari negara-negara atau organisasi terpercaya. Lalu yang ketiga mungkin kita bisa big data. Tapi big data ini biasanya digunakan untuk memperkaya diskusi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak Teguh. Baik, Bapak Teguh, ini ada Ibu Citra Dwi Garini yang sudah raise hand. Kepada Ibu Citra Dwi Garini, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu Diana telah memberikan saya waktu. Perkenalkan, saya Citra, perencana ahli pertama. Ini pertama kali saya mengikuti ajang ini. Saya ingin menanyakan strategi dan paparan dalam meyakinkan audiens itu jika kita mendapati situasi audiens tidak terlihat itu dalam presentasi kita. Terkhusus untuk saya, ini pengalaman pertama. Untuk pengalaman pertama, mungkin Pak Leonardo bisa sharing pengalaman pertamanya mempresentasikan policy brief mempresentasikan policy brief untuk pemegang keputusan. Yeah. Bagaimana strategi atau tips dan trik yang bisa saya lakukan sebagai newbie gitu? Iya. Yeah. Terima kasih. Terima kasih. Yeah. Kemudian saya langsung jawab, boleh ya? Yeah. Jadi begini, saya ingat ini juga sekaligus juga memberikan ilustrasi untuk Pak Rahmat. Biasanya kalau anak baru begitu ya, anak baru di kantor itu kemudian diminta untuk menganalisis data. Ini adalah satu tren yang bukan tren ya, satu pola yang bisa ditemui di unit apa saja di Bappenas. Biasanya anak baru itu memang dicemplungin dengan data.
Jadi waktu dulu saya tidak ada komputernya masih layar biru, masih WordStar. Jadi belum menggunakan Iya. Microsoft Office ya. Ini masih pakai Lotus, bukannya Excel begitu ya. Berarti Jadi seumuran kita Pak Lunardo. ya, kalau menyebutkan gitu langsung tahu umurnya ya Bu. Iya. Nah, jadi begitu begitu langsung dikasih setumpuk dokumen print-printan itu adalah data-data realisasi investasi di Indonesia berdasarkan sektor, berdasarkan lokasi. Dan saya diminta membuat tabel dan grafiknya yang kemudian mengulasnya untuk laporan semester pertama. Nah, bagian ini bukan semester pertama, waktu itu triwulan pertama. Nah, bagian ini cukup menantang karena pertama, background saya bukan di investasi. Tapi karena ini adalah data, jadi saya mencoba memahami dulu apa yang dimaksud dengan data-data ini, kemudian bertanya sebenarnya, menanyakan arahan bagaimana apa saja data yang paling penting. Dan dari situ kemudian diolah, dipresentasikan. Tapi untungnya presentasi pertama ini bukan kepada direktur waktu itu ya, bukan kepada kepala biro langsung, tapi kepada dulu istilahnya bukan koordinator, bukan kabak ya, itu ya, kepala bagian. Dan sebenarnya bagian yang menarik adalah meskipun newbie, tapi sebenarnya karena kita dulu ada di luar, ya, yang tidak terbiasa melihat data itu, justru ada data-data atau angle-angle baru yang berhasil dilihat. Nah, ini juga menjadi salah satu penyemangat. Jadi bukan berarti kita kita bisa saja gugup ya karena ini adalah hal pertama yang dilakukan. Tapi karena kita orang luar, ada keuntungan bagi orang luar untuk melihat data-data mungkin orang yang terbiasa sehari-hari menggunakannya terlihat biasa. Nah, ini merupakan peluang dari para perencana juga apabila menemukan data-data yang baru di luar dari bidangnya dan melengkapi dari analisis yang isu yang sedang dianalisis, ini akan sangat bermanfaat apabila memang kita berada di luar itu. Jadi kita berpikir lebih netral. Kita juga berpikir mungkin lebih balance ya, dan ini menjadikan hasil analisisnya kemudian bisa didengarkan ya, meskipun di challenge juga karena kok pendekatannya tidak biasa gitu, cara melihat datanya tidak biasa, tapi ini menjadi diskusi, menjadi perguliran diskusi yang sangat positif di antara para peneliti. Jadi saya rasa itu yang pengalaman pertama saya waktu presentasi ya, meskipun dengan dengan dukungan aplikasi yang tidak secanggih sekarang begitu ya, tapi ini bisa menjadi bagian yang penyemangat juga kita, bagaimana kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain dengan perencana-perencana yang lain. Saya Bu Diana ada pertanyaan, ini ada 2 pertanyaan dari chat. Iya, ya Boleh saya dijawab? bacakan di chat. Silakan. Ya, Pak. Ini dari Basdi Ati. Bagaimana cara menyusun rekomendasi yang efektif, solutif, sesuai dengan masalah yang akan dijawab, persuasif, strategis, tidak hanya normatif. Apakah ada kriteria apa nih? Apakah ada kriterianya gitu, Pak? Ya, baik. Dari ini mungkin yang pertama adalah bagaimana cara menyusun rekomendasi itu sebenarnya Bapak Ibu itu sangat tergantung dari seberapa banyak kita membaca, seberapa banyak kita terpapar terhadap diskusi-diskusi terhadap isu tersebut. Kalau kita baru ya, kemudian kita kemudian ditugasi untuk menganalisis satu isu yang menurut kita baru, tentu kita akan sangat terbatas ruangan yang kita bisa pikirkan untuk bisa memberikan rekomendasi yang sangat spesifik dan sangat strategis.
biasanya masih normatif, artinya mengkonfirmasi dari solusi yang sudah ada, ya, atau kemudian mempertajam bagaimana solusi yang sudah ada ini bisa dilaksanakan secara efektif. Ini masih bisa kita kerjakan kalau untuk hal-hal yang baru. Kalau untuk hal-hal yang terbiasa kita dengarkan, kita diskusikan, kita sudah tahu, nah ini tantangannya. Jadi tingkatannya itu tidak boleh lagi normatif, betul. Jadi kan tadi ditanya apa kriteria dan tingkatannya. Jadi kalau isunya baru, kita bisa saja memberikan rekomendasi yang normatif. Meskipun untuk menjadi inovatif itu sangat didorong, sehingga mungkin kita bisa menemukan lagi dari analisis itu angle yang berbeda yang membuat ada rekomendasi setidaknya satu yang berbeda dari rekomendasi normatif. Tapi kalau tingkatannya kita sudah terbiasa, terpapar dengan diskusi, pembahasan, bahkan analisis isu itu, misalnya kita di bidang penanggulangan kemiskinan atau pengembangan UMKM. Setiap hari mengembangkan. Kemudian kita diminta untuk menganalisis bagaimana mendorong percepatan onboarding UMKM ke e-katalog begitu. Ya kita sudah tahu, oh udah ada kebijakan nasionalnya, sudah ada analisisnya, Kementerian Koperasi juga sudah program. Lantas mau apa lagi nih? Nah, ini yang kemudian kita bisa gunakan kontekstual di daerah. Jadi kita kembali lagi sudah ada rekomendasi di pusat, kebijakan di pusat, kita coba refleksikan di daerah ini 100% relevan apa tidak? Apakah ada dimensi lain? Apakah karakter UMKM di daerah saya berbeda? Sehingga mungkin ada satu tahapan lagi sebelum kita melaksanakan tahapan atau rekomendasi yang yang ada di nasional. Nah, hal-hal ini bisa didalami karena sebenarnya Bapak Ibu ada di lokasi begitu. Jadi tahu sebenarnya sehari-hari itu ternyata profilnya berbeda. Cara mereka menjalankan usaha berbeda, persepsi mereka tentang pasar berbeda gitu. Bisa saja ngapain onboarding orang yang membeli produk saya tetangga saya semua gitu ya. Nah, hal-hal ini mungkin bisa menjadi bagian yang bisa mempertajam, yang membuatnya relevan, yang membuatnya lebih strategis untuk kondisi di daerah Bapak Ibu sekalian. Atau dengan cara lain ya, Bapak Ibu mungkin punya pemikiran yang jauh ke depan gitu ya, pemikirannya yang sangat inovatif jauh ke depan. Ternyata Bapak Ibu baca-baca kemudian baru terpikir, oh iya, saya pernah misalnya membaca satu artikel di negara lain, di Indonesia belum pernah ada. Nah, di negara lain dipraktekkan seperti ini dan berhasil. Di Indonesia kok belum ada. Tapi mungkin agak kontroversial sedikit misalnya begitu ya. Coba saya analisis. Nah, analisisnya bisa kemudian diperdalam. Jadi caranya memperdalam analisis untuk bisa menghasilkan rekomendasi yang strategis dan persuasif. Misalnya, oke, coba kita tes dengan kerangka regulasi yang ada di Indonesia. Ternyata kerangka regulasinya nggak cocok. Ya, makanya nggak bisa diterapkan. Oke, kita rekomendasikan kerangka regulasinya kemudian diadakan, diubah, disesuaikan. Nah, itu sudah menjadi rekomendasi yang sangat sangat individual, artinya sangat spesifik. Nah, hal-hal itu bisa menjadi bagian dari bagaimana Bapak Ibu mencari sebenarnya peluang untuk memberikan rekomendasi yang lebih baik. Mungkin itu dari saya. Pertanyaan kedua dari Bapak Basdi. Ini Pak, bagaimana meningkatkan kepercayaan terhadap perencana? Bahwa perencana juga bisa berperan lebih strategis untuk menghasilkan inovasi, kebijakan yang bisa berkontribusi terhadap pembangunan, karena selama ini perencana di KL fungsinya lebih administratif. Mohon pencerahannya, Pak. Iya, mohon maaf juga ya Bapak Ibu kalau nanti lebih banyak administratif, karena ini juga karena Bappenas. Ada kontribusi Bappenas. Minta Bapak Ibu untuk mengisi Krishna, gitu, cascading dan sebagainya. Ini kan banyak ya. Jadi urusan kerjaan administratif ini banyak, membuat matriks-matriks, tabel dan sebagainya. Itu adalah yang reguler. Nah, di luar itu sebenarnya perencana ini perlu kalau terlibat dalam diskusi perlu banyak bertanya. Ya, mungkin melihat jangan malu bertanya, karena sebenarnya bertanya itu tidak ada yang pertanyaan yang bodoh ya. There is no stupid question. Karena bisa saja Bapak Ibu berada pada tingkatan pemahaman yang berbeda. Jadi
itu fine, itu oke saja. Jadi lebih banyak bertanya, lebih banyak berdiskusi, begitu ya. Nah, pada saat berdiskusi, biasanya perencana itu diminta pakemnya, ya. Pakemnya itu bahwa dia sudah tahu kondisi saat ini itu apa. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu kuasai. Jadi Bapak Ibu jangan sampai kondisi saat ini saja tidak tahu. Bahkan Bapak Ibu bertanya mengenai kondisi saat ini. Padahal itu adalah bidang yang Bapak Ibu kuasai. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Jadi kuasailah kondisi saat ini apa, sehingga Bapak Ibu misalnya dalam diskusi atau dalam penyusunan rekomendasi itu menjadi yang mengklirkan informasi, sehingga informasi itu berada pada jalur yang akurat, yang betul. Nah, bagian-bagian ini menjadi saya rasa menjadi kunci dari para perencana. Jadi perencana perlu update, perlu tahu kondisi saat ini, karena itulah yang kemudian dijadikan titik awal untuk merencanakan sesuatu. Mengarahkan teman-teman yang lain yang bukan perencana untuk ikut dalam pola perencanaan berdasarkan kondisi yang ada seperti ini. Dan juga bisa menerjemahkan isu dengan baik. Bisa saja kemudian ada yang bertanya, oh ini ada isu, misalnya ada pabrik membuang limbah ke sungai, begitu. Saya temukan ini. Nah, perencana itu bisa tahu karena mungkin juga tahu datanya. Ataupun kalaupun tidak tahu, dicari tahu datanya. Nah, ini menjadi bagian-bagian yang bisa memperkaya dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu. Ya, baik Pak, sebelum masuk live ada sebelum tertimpal chatnya dari Bapak Fandi, Pak. Bagaimana meyakinkan para pengambilan kebijakan supaya hilirisasi dan industrialisasi menjadi semangat bersama dalam mengatasi halangan dan persoalan yang muncul. Contoh saja ada PSN smelter yang dicoret dalam Permenko, padahal aktivasi pembangunan masih jalan, atau contoh masalah perizinan. Mohon pencerahannya, Pak. Terima kasih Pak Fandi. Nah, dalam konteks pembangunan itu ada istilahnya, kita ada skala prioritas. Ya, biasanya kalau proyek strategis nasional itu ada skala prioritas. Tapi di luar itu, khusus untuk proyek strategis nasional, itu ada dalam namanya realisasi. Realisasi dalam periode. Namanya juga proyek strategis nasional yang kemudian ditetapkan dalam Perpres, dan itu ada masa waktunya. Sehingga perlu dipahami bahwa ada target tertentu yang perlu dipenuhi, bagaimana visibility, kelayakan dari proyek tersebut untuk terrealisasi dalam periode yang ditentukan. Nah, bagian-bagian ini menjadi pertimbangan. Jadi bisa saja keputusan untuk mencoret itu karena ditemukan pertama, proyeknya tidak selesai dalam periode yang ditetapkan. Lalu yang kedua, ada isu yang fundamental yang kemudian tidak bisa diselesaikan dalam periode itu, sehingga menjadi faktor yang menunda realisasi. Sebenarnya bagian dari hilirisasi ini perlu menjadi semangat bersama, dan semua orang sebenarnya mau ya menjadi hilirisasi. Tapi di beberapa aspek hilirisasi itu tidak menjadi keharusan. Sebagai contoh, Bapak Ibu kalau menjual tuna ke mana, ke Jepang, itu pengolahannya itu sangat sederhana. Paling hanya memotong menjadi file atau kubus, kemudian mengkalengkan, mengirim, atau tidak dikalengkan langsung di frozen, langsung dikirim. Jadi hilirisasi itu dimensinya banyak. Yang sebenarnya intinya adalah bagaimana kita meningkatkan nilai tambah. Ya, apapun caranya, apakah melalui smelter, apakah melalui pengolahan, penanganan pasca panen, karena dengan tuna diolah, dengan tuna segar, itu harganya lebih tinggi tuna segar. Jadi kita juga perlu tahu permintaan pasar seperti apa. Supaya hilirisasi dan industrialisasi ini menjadi semangat bersama, kita perlu menjadi bangsa yang terbiasa dengan budaya manufaktur. Jadi Bapak Ibu, kita perlu terbiasa menjadi yang produktif. Kita yang terbiasa mengetahui SOP, karena manufaktur itu jalan hanya dengan SOP, kitanya rajin, disiplin. Nah, ini yang menjadi bagian dari budaya industrialisasi.
Nah, ini menjadi harapan di mana pada saat kita Bappenas meluncurkan rencana pembangunan jangka panjang, fokusnya adalah di peningkatan produktivitas yang menjadi syarat bagi industrialisasi, di mana industrialisasi ini dijadikan sebagai game changer, kebijakan yang mengubah pola kita bertransformasi di bidang ekonomi. Nah, hal-hal inilah yang kemudian perlu kita sama-sama memahami bahwa pada saat kita bicara hilirisasi, yang dimaksud itu tidak hanya diolah saja menjadi bentuk baru, tapi juga kita memahami adalah sebenarnya peningkatan nilai tambah, peningkatan produktivitasnya, itu yang sebenarnya menjadi inti. Dan saya rasa itu menjadi salah satu PR terbesar kita untuk bisa membangun budaya industrialisasi di Indonesia. Karena sebelum di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, mungkin kebiasaan kita, budaya yang biasa di banyak tempat adalah sebagai pengumpul dan sebagai petani atau nelayan, yang lebih dekat juga ke arah pengumpul dan ini. Ya, jadi ini harus dirubah, di mana entrepreneurship, produktivitas itu bisa menjadi salah satu basis dari budaya modern ke depan, yang budaya industrialisasi yang kita inginkan. Mungkin itu, Bu. Ya, baik Pak. Ada satu penanya yang sudah dari tadi angkat tangan, Pak. Kasihan udah lama-lama angkat tangan. Ibu Ya. Ratna Dewi. Silakan Ibu Ratna Dewi. Makasih Diana, makasih Pak Leonardo. Ini Pak penasaran sih tadi mau nanya gini Pak. Itu mengenai data itu apa ukurannya jika kita mau menulis policy paper atau kebijakan, data yang kita gunakan itu adalah data yang paling bagus atau gimana? Apakah kalau tadi apa bilang bagusnya kan dari literatur atau bacaan atau jurnal? Apakah mesti jurnalnya itu terintegrasi harus Scopus atau memang itu yang terbagus atau gimana Pak? Terus atau data mentah, kalau data mentahnya yang kita analisis atau gimana gitu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Ratna. Langsung saja ya Bu Diana. Ya, silakan Pak. Jadi data yang kalau saya nomor 1 itu data BPS Bu. Kecuali kalau BPS belum punya datanya. Ya, meskipun data BPS mungkin di item-item tertentu itu ada lag-nya, ada gap-nya 2 tahun gitu ya. Yang terakhir kok sekarang kita mau analisis datanya hanya 2021 gitu. Itu banyak di BPS. Ya, datanya seperti itu. Tapi itu yang kita bisa gunakan. Nah, sedangkan isunya 2023 gitu ya. Data BPS sampai 2021. Nah, bagaimana Ibu melengkapi? Nah, biasanya bisa dilengkapi dari data-data yang saya sampaikan, big data tadi. Ya, big data misalnya ada produksi jagung. Mungkin dari industri pakan ternyata punya datanya mengenai produksi jagung nasional. Nah, itu biasanya Bu, itu disebut di berita dan sebagainya. Jadi kita bisa saja tidak berdasarkan artikel. Nah, kalau data ya, artikel biasanya menggunakan data yang mirip-mirip ya dengan data BPS dan sebagainya. Kita menggunakan melengkapinya dengan big data. Jadi isu yang dari data formal, data official itu sampai 2021, tapi kemudian ingin pada saat menganalisisnya bisa dibandingkan dengan data-data yang disampaikan misalnya oleh asosiasi. Bahkan mungkin menterinya, misalnya Menteri Pertanian mengquote data FAO, ya kita gunakan juga data-data global seperti dari FAO dan data-data ini bisa diakses. Mungkin ada baiknya ya dari pengurus nasional ini menyiapkan satu template, satu file yang isinya adalah link-link data sehingga bisa digunakan oleh teman-teman. Link data Bank Dunia, link data ini yang memang semuanya free bisa digunakan. Bahkan kita bisa menggunakan websitenya Bank Dunia itu kemudian untuk membuat grafik sendiri yang kemudian kita tinggal copy download grafiknya dan kita gunakan. Nah, bagian-bagian ini akan sangat menarik kalau nanti misalnya ke depan mungkin ada pendampingan dari pengurus nasional berkaitan dengan ini, mengenal data-data, dimensi data-data yang ada secara global. Nah, berkaitan dengan artikel, apakah harus Scopus? Tidak juga Bu, gitu ya. Tapi Ibu perlu meyakini bahwa kan biasanya di artikel itu datanya juga diambil dari sumber yang lain. Gitu ya. Jadi Ibu juga pastikan bahwa di tabelnya itu ada dikatakan sumber datanya. Jadi kalau sumber datanya itu sudah
sudah ada. Oh, ini misalnya data dari kadang-kadang misalnya dari Pentagon gitu ya. Datanya diperoleh dari Pentagon. Nah, ini jelas. Nah, jadi ibu bisa gunakan data itu ya. Jadi tidak perlu mencari data Pentagon lagi. Tapi cukup dari artikel itu ibu quote lagi, kemudian gunakan sebagai analisis. Nah, hal-hal ini, tapi kalau di artikel, bahkan artikel Scopus pun, kalau datanya tidak ada sumber datanya, mungkin itu perlu dipertanyakan gitu ya. Jadi harus kalau mengquote data dari satu artikel, dipastikan data di artikel itu disebutkan juga sumber datanya. Mungkin itu dari saya, Bu. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Masih masih ada penanya. Boleh lagi ya, Pak Teguh. Semangat pesertanya. Ini saya bacakan. Bagaimana dari Bapak Billy Rahmawan? Bagaimana terkait budaya menghargai orang lain di Indonesia yang sudah luntur dalam karakter masyarakat kita yang mempengaruhi laju pembangunan? Mungkin Gitu, ini Pak. ya, mungkin kita perlu bercermin dulu ya. Tadi ada pertanyaan juga bagaimana di situasi di levelnya begitu kita bisa menyajikan rekomendasi yang spesifik. Jadi Bapak Ibu, mungkin kita perlu memperkaya diri sendiri. Memperkayanya bukan uang, tapi memperkayanya dengan ilmu. Mungkin kalau Bapak Ibu tidak banyak waktu untuk membaca, setidaknya terlibat aktif dalam diskusi, dapat bahannya dari diskusi, bahannya dibaca meskipun sebentar. Nah, bagian-bagian ini sebenarnya menjadi pengkayaan kita. Jadi kalau budaya menghargai orang lain ini luntur, mungkin karena karakter kita. Bagaimana kita present ourselves itu juga menjadi penting. Nah, ini yang menjadi bagian bagaimana kemudian kita bisa dihargai, ya. Yang tadi saya juga sampaikan ya, meskipun kita sudah bagus buat rekomendasi analisisnya, tiba-tiba faktor yang mempengaruhi, yang menentukan itu hanya tidak suka dan suka saja terhadap kita, begitu ya. Jadi sangat pribadi. Nah, hal-hal ini sebenarnya tetap bisa dikendalikan apabila kita tidak berhenti berkontribusi. Jadi kita memperkaya dengan ilmu dan kita tidak pelit dalam berkontribusi. Nah, ini yang kemudian bisa membangun rasa percaya. Biasanya tidak menghargai itu karena tidak ada percaya. Ya, percaya bahwa kita bisa, percaya bahwa kita bisa berkontribusi. Nah, ini yang biasanya menjadikan ada keraguan dari sisi itu. Mungkin itu dari saya. Masih bisa ya Pak, satu pertanyaan. Boleh, Bu. Ini dari Bapak Cocon, Pak. Salah satu peserta via kita. Salah satu kelemahan implementasi PSN adalah sinergitas sektoral. Contoh, masih ada tumpang tindih regulasi atau aturan yang tidak terintegrasi. Kayak kayak Moratai yang akan dibangun fokus pada sektor perikanan. Tapi di sisi lain ada potensi dampak cemaran dari limbah tambang di Halmahera yang notabene menjadi bagian dari WPP yang sama. Bagaimana strategi untuk ini? Begitu, Pak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya rasa ini menjadi konteks yang sangat berharga untuk para perencana di Morotai dan juga di Halmahera untuk melihat sebenarnya secara meskipun itu dalam satu WPP, tapi kita juga mungkin bisa melihat ya. Betul ada regulasi di masing-masing sektor. Regulasi yang satu di smelter dan juga di pertambangan, yang satunya regulasi di perairan. Namun yang menyamakan dari keduanya adalah dari rencana tata ruangnya. Ya. Jadi bisa melihat dari rencana tata ruang. Yang pertama dilihatnya itu. Kemudian juga rencana tata ruang laut. Ya, bagaimana sebenarnya tata kelola dari limbah tambang di Halmahera ini bisa mematuhi tata kelola dari ruang laut.
Nah, bagian-bagian yang kemudian dipertanyakan selanjutnya adalah bagaimana dari proses supervisi. Karena ini sepertinya dari semua ini bukan masalah dari sisi perencanaan, tapi dari sisi pelaksanaan. Nah, perencana bisa kemudian mengobservasi, menganalisis sejauh mana Pemda di Halmahera kemudian menegakkan hukum pembuangan limbah dari tambak, begitu ya. Yang kemudian Pemda yang di Morotai juga menganalisis apa dampaknya terhadap buangan limbah ini terhadap ekosistem dari WPP. Apakah ikannya turun, apakah cemarannya, merkurinya meningkat, dan sebagainya. Ini bisa menjadikan kajian. Jadi masing-masing dari perencana di kedua kabupaten ini bisa memberikan observasi. Sebenarnya ini menjadi ranah kolaborasi perencana yang sangat baik. Jadi kalau bisa berkolaborasi dan menemukan solusinya, ini bisa diusulkan kepada kedua belah pihak. Kalau tidak, ini bisa dieskalasi ke tingkat provinsi, gitu ya. Kalau tidak pun, ini bisa dieskalasi di tingkat kementerian. Nah, bagian-bagian ini sebenarnya menjadi ranah dari para perencana, terutama dari sisi monitoring dan observasi. Nah, bagian-bagian ini saya rasa menjadi pelengkap dari kelemahan implementasi dari PSN. PSN ini memang sudah ditetapkan, tapi pemerintah pusat tentu akan mengandalkan bagaimana pemerintah daerah ini bisa bisa merespon ya, bisa mengawal PSN ini dengan baik. Mungkin itu dari saya. Alhamdulillah, terima kasih atas paparannya Bapak Teguh atas materi strategi dan teknik presentasi yang meyakinkan pembuat kebijakan, sehingga begitu banyak peserta kita pada hari ini yang bertanya. Dan itu sangat luar biasa sekali. Terima kasih Pak atas paparannya. Semoga sehat selalu ya Pak. Terima kasih Bapak Teguh. Baik, Bapak Ibu yang ya, makasih Pak. Rekan-rekan sukses selalu, sehat selalu. Terima kasih Mas Teguh. Terima kasih Pak Randy undangannya. Terima kasih Pak Gede. Izin Pak pamit Teguh, ya. terima kasih. Selamat berakhir pekan. Ya, Sukses. sama-sama Pak. Happy weekend. Iya, Happy thank nice you. weekend. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah telah berakhir sesi 3 kita tadi. Kita masuk ke sesi 4, penyampaian review police paper dan pengumuman nama-nama 10 besar police paper untuk menuju babak 5 police paper pemenang yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PNPPI dan Ketua Tim Pelaksana sekaligus juri PIA 2000.